Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pembelajaran IPA kelas 9 bersama saya Anjali Lailatul Maufiroh. Untuk kali ini, materi yang kita bahas yaitu tentang bioteknologi pangan. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, jenis-jenis bioteknologi pangan. Ada dua jenis bioteknologi pangan. Yang pertama, bioteknologi pangan konvensional. Yang kedua, bioteknologi pangan modern. Bioteknologi pangan konvensional yaitu bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya pada jamur dan bakteri. Produk-produk yang dihasilkan oleh bioteknologi konvensional yaitu pembuatan tape, tempe, yogurt, keju, dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, tape. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi. Mikroorganisme ini akan mengubah zat organik menjadi zat organik lain. Yang kedua, tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi menjadi salah satu makanan favorit. Tahukah kamu bagaimana cara membuat tempe? Pada dasarnya proses produksi tempe ini menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Yang ketiga, yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Yang keempat, keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi dan lain sebagainya. Yang kedua, bioteknologi pangan modern. Produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara memanipulasi materi genetik, baik dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Contohnya seperti transplantasi inti. Transplantasi inti merupakan pemindahan inti dari suatu sel ke sel lain agar didapatkan individu baru dengan sifat sesuai dengan inti yang diinginkan. Yang kedua, rekombinasi DNA adalah proses penggabungan DNA dari sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menyambungkan gen yang ada di dalamnya. Yang ketiga, bayi tabung. Program yang mengambil sel telur dari ovarium dan sperma dari testis. Kedua sel tersebut digabungkan di dalam sebuah tabung uji, sehingga terjadi pembuahan. Pembuahan ini akan menghasilkan embrio. Yang keempat, cloning. Cloning dengan cara mengambil inti sel dari sel telur induk dan diganti dengan inti sel dari sel tubuh organisme yang akan dikembangbiakkan kemudian dimasukkan lagi ke rahim induknya. Yang kelima, fusi sel. Pelabuhan dua sel baik dari spesies yang sama maupun berbeda berbentuk sel bastar atau hibridoma. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bibit unggul. Yang keenam, teknik plasmis. Lingkaran DNA kecil yang terdapat di dalam sel bakteri atau ragi di luar kromosom. Yang ketiga, dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Produk bioteknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia. Makanan dan minuman yang dibuat melalui proses fermentasi ternyata menghasilkan bahan makanan yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Melalui rekayasa genetika, mampu diciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi. Misalnya tahan terhadap hama, mengendalikan serangga perusak tanaman, dan lain-lain. Selain membawa manfaat,
Ternyata bioteknologi dapat merugikan manusia. Misalnya, 1. Produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. 2. Produk makanan beralkohol menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Demikian paparan video pembelajaran bioteknologi pangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi